Icik kita lagi sama dulu ya. Ini posyandu balikan. Iya, balikan. Tapi dari mana ya? Ada ya. Iya, ada. Enggak pulang di sini dulu, terus kita mana situ tuh? Mana sama kalau yang balut yang posyandu balita yang ada tulis kan 0 sampai 5 tahun. Ini 1 tahun. Nama baru difokuskan untuk balita. Oh ini. Dari sana kamu mau iya diambil. Benar, yang benar. Bisa juga lebih, berarti masih bisa. Itu lagi dua-duanya. Pagi. Yang ada di Cawang atau? Oh gitu. Ada di Jakarta Timur di Cawang ya, ada lagi di Penutupan berarti selesai itu gimana? Selesai kita bisa timbang dulu tuh. Ini pakai kemarin aja. Yang di Cawang lagi. Sakit, mana sakit? Ini mana dulu nih? Saya biasa. Ya utamanya kalau tadi 14 kita lagi deh. Ininya berapa? Sering-sering ditengok tapi di sini ini udah terakhir. Apa? Daripada enggak. Iya, kan ada tempat lain lagi Pak ya. Setahun Pak. Kan masih ada yang kita pantau. Inilah luar biasa. Lagi wadah. Sekaligus pelayanan kesehatan itu mendekap terutama juga anak-anak yang memang ketika mereka hadir pas pelayanan dalam kondisi kekurangan. Oke, dan juga memberikan uang juga kalau pelayanan. Memang benar sebenarnya. Saya ingat zamannya Pak Ahok KPLDH untuk pintu layanan dengan hati itu dokter turun langsung ke lapangan. Jadi aku mempotret permasalahan wilayah apa kalau kita meninggalkan hanya kader saja, monitoring sifatnya tidak ditungguin, belum tentu terupdate juga, belum tentu mewakili semua permasalahan. Itu yang sebenarnya hal kayak ini saya pernah membuat kajian paparan di provinsi tata kelola posyandu sekarang. Sebenarnya Jakarta ini posyandu bukan yang datang bayi sehat, tapi malah bayi bermasalah. Tapi kenyataan yang sering terjadi, bayi sehat yang datang, bayi yang bermasalah nggak mau datang. Itu pengaruh sudah berubah. Yang saya bilang yang stunting ini saya bilang jadi apa? Tadi udah terlalu sampai ngurusin yang sehat dan stunting, aduh udah capek. Salah. Mestinya nggak boleh. Karena apa? Posyandu kita harus update pemimpinan jangan dulu. Zaman kita mah kesehatan nggak termonitor. Nah sekarang
Mana ada beri-beri sudah ada beri-beri. Ada. Ya kan? Iya. Berarti sudah makanan udah mendukung pada dasarnya. Cuma di sini yang terberat apa? Pola asuh dari 1000 hari kehidupan kurang tepat, baik di dalam kandungan maupun setelah melahirkan. Ini yang saya melihat itu kata dokter pas karena apa? Posyandu semuanya terpadu harusnya. Jika anaknya datang, emaknya yang ikut juga diperiksa. Hanya nih ada langsung balita, lansia, posyandu, yang lebih belum kita terfokus apa? Pos kelompok ibu hamil. Itu yang hamil. Itu yang belum ada di awal. Padahal yang dulu permasalahan stunting hamil dulu. Yes. Itu yang nggak termonitor, ya kan? Biasanya memang Anaknya sehat, kalau mamanya sehat, anak pasti sehat. perlu Ada intervensi, Ya, ya. intervensi publik. Saya sepakat ya. Karena Jakarta itu bukannya nggak tahu, tapi nggak mau tahu. ya kadang-kadang memang Di sini Pak, di kita juga ada ahli gizinya juga. Nah itu, Ahli gizinya, jadi dari Jembaran, ahli gizi, dokter anak, ada bayar anak juga selalu dipantau sama ahli gizi. makanya kalau mengandalkan dari Musuh DKI, puskesmas atau kurang tenaga memang. Sehingga dibutuhkan NGO itu, LSM yang bidang ini membawa kolaborasi itu dibutuhkan. Namanya di Jakarta nggak bisa, satu pintu pemerintah ini harus kolaborasi. Sebetulnya stakeholder yang ada di Kelurahan Cawang ini bisa berbagi di sana. Itu yang kadang-kadang kurang. Contoh misalkan dari perusahaan besar, ada namanya TJS, tanggung sosial dan ini, benar itu di situ. Kan ironis, kantornya di situ sebelahnya masalah. Nah, nggak fair juga. Ya, Makanya jangan salah, tidak ada masalah di sini karena tidak peduli. Ini penting. Ya, kan stimulus dari bapak. kami sebenarnya ini sudah di sini. Oh, untuk Kelurahan Cawang itu kita tadinya itu udah awal pertama di BR 3 BR. Nah, kemudian kan ada apa itu kebakaran waktu itu. Ya. Lalu dari situ kita ke Cawang ya, ke Cawang dulu kan. Jadi di S ini kan RW 10 ya, RW 10 di sini S, habis itu pindah kita ke Cawang ya, kan sebelah rumah sakit Dikase. Itu berapa kali? Sekali. Habis dari itu baru ke Condet, ke Kampung Tengah. Kampung Tengah 2 kali ya di sana, 2 tempat. Kemudian dari sana kan belakang Pasar Indonesia itu kan Yang bermasalah gitu. nah, Sate, itu terus baru karena dari sini Pak RW meminta ya sudah. Nah ini kita belum balik ke sana, tapi nanti yang di sini ke Tanjang. Habis ini ya, iya, kita tahun lagi di sana. setahun. Nah, tapi mungkin di sini yang masih mengalami risiko itu masih ada. Jadi itu yang tetap kita lanjutkan. Jadi bukan dia siap-siap
tadi yang sudah oke ya sudah lepas, tapi yang masih Untuk intervensi ini laptop ini Bu. Ada yang diare juga kan Pak? Enggak, langsung gitu dong. Bagaimana mengatasi? Cuma 9,5. dan itu di yang kemarin dulu Panas, nggak mau makan gitu. kami Aduh, memang pernah saya buka bawa dari tadi. Dong, kalau simpel Saya nggak tahu, nggak tahu ada yang tadi baru Irma baru bilang. mana anaknya? Ada batuknya dia. Iya. Makannya nggak mau sih sakit orang nggak dulu. Ibu datangnya telat, tadi dari tadi. Soalnya sudah tidak habis. nggak punya backup. 9,5. Beratnya. Tapi itu nggak bermitra. Itu ibu bawa, Bu. Jadi mitra kami yang kami ini ada yang Juga sakit tadi untuk enggak. anak kecil anaknya bermasalah. Saya juga ada di sana. Di sini juga. Jadi kan ini komunitas kita ini kan asumsi wahana visi itu. ya BPI. Dulu kan di sini juga ada wahana visi ya. Ada. Dan sampai di saya pernah ikut mendampingi sampai di daerah Ciracas, Kramat Jati sampai Ciracas saya pernah mendampingi di BPI itu 1 tahun. Nah habis itu kami komunikasikan jemaah. Tidak lama kemudian harus melanjutkan di kampung B ini. Jadi ya sebenarnya ini upaya untuk kita kita saya sendiri sekretaris FKUB di Jakarta Timur. Jadi kalau di BKPUB karena udah terlanjur duluan, kemudian bekerja di Jakarta Timur, jadi ya sudah kita ambil jalan. Sehingga juga teman-teman di FKUB mereka membantu di beberapa, terutama di kampung, mereka membackup gedung Bukan semuanya. Tadi kita juga ke daerah-daerah. kita di Pawaprate, kemudian Rawa Bandung, itu kan daerah padat dan Pantes dan industri ya. padat dan industri. Ya. Nah itu kawasan industri. Itu belakang ini kalau yang dulu ya. Artinya ya Ini lagi sering bergol Pak sawah. Audiensi perusahaan sama mau potensi kerjasama. Namun ada suatu kegiatan yang sudah semua dan seluruh Jadi ini karena dibilang buat 3 kali 2 hanya bukan. Anda punya sapi nggak ada bilang. Anda nggak dapat gizi mereka. Terus ada kegiatan Agustusan, ada panen. Karena apa bilang kegiatan utama. Selain mendapat kegiatan ada nilai jual kan. Oh ada perusahaan ini hadir juga sebagai bentuk konkret perhatian sosialnya kan nyata. Iya. Lingkungan kan juga banyak kan berpikir juga. Kita merasakan Sebenarnya gini, effortnya di Jakarta lebih daripada di kampung. Walaupun di kampung banyak, tetapi cara penggalangan massa akan lebih mudah. Karena apa? Di sana kearifan lokalnya masih tinggi. Di Jakarta, lama. Ada apa ini nih? Sono. Apa yang saya bawa?
Kalau bisa kok, taruh Pak Lurah pasangan Siap sendiri. Iya. Tapi di sini mau siapa yang datang Bawa apa? bawa apa? Buktinya apa? Makanya mama sedang kampanye. Kalau ada bawa apa sudah. Ini karena orang di Jakarta bukan jadi yang makan mungkin hidup mungkin di Jakarta sempit panas apa mahal mau tapi kamu mengatakan kondisi hidup butuhkan tapi kesalahan coba lihat lega tapi nggak ada duit itu ini masalah dasar Ini kami baru mau ini juga daerah Sukabumi satu desa yang belum tertangani itu tinggal ya tinggal bumbunya mana? katanya bisa di sana dengan memastikan Apakah sudah sediakan ya Bu, karena acara kita akan mulai dan waktu juga sudah menunjukkan dan siang juga ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Lurah Cawangan kami, yaitu Bapak Diedi Didiardo SEME, yang alhamdulillah pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekap kita, yaitu Bapak Haji Kusnaidi. Alhamdulillah belumlah hadir di tengah kita, yang pakai baju putih ya Bapak kalau mau kenal. Juga Bapak RW kita, yaitu Bapak Suprapto, Bapak Pendeta Hosepa Sudarma sebagai Ketua Umum WKPUB, Bapak RT 007 Bapak Sanusi, Bapak RT 008 yaitu Bapak Wendy Maradona, juga yang terhormat Bapak LNK kita 0011 yaitu Bapak Wawan Hermawan, Ketua PKK RW 0011 yang alhamdulillah pada hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris PKK yaitu Ibu Leni Salain. Sehat ya Bu? Juga para kader yang telah hadir di sini, bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat menghadiri yaitu dalam acara telah selesainya Posyandu Aisyah 5 yang pada hari ini telah tuntas ya Pak, telah menjalankan tugas selama 1 tahun penuh. Alhamdulillah ya, saya sebagai di warga di sini mengucapkan terima kasih kepada para pengurus semua yang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik dan dapat menolong juga buat para balita kita yang stunting. Udah menjadi kemajuan juga ya bapak-bapak untuk yang telah memberikan dananya serta rezekinya kepada yayasan Posyandu Aisyah ini. Salawat bersalam tak lupa kita gerakkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya yang saling dihormati di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sebelum kita mulai acara ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Ibu Rohendrayani. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Pertama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Wawan Hermawan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Untuk mengakhiri acara ini, maka selanjutnya kita selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya akan memimpin doa dengan agama Islam, dan bagi agama lain silahkan mohon untuk menyesuaikan. Begitu, mari kita buka saja dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan pada hari ini dan selanjutnya, Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghadabi wa na'udzubika. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami' hada jama'a firman. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuman waj'alna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para Al-Ustaz Hajiawan Relawan telah menyampaikan doa kepada kita semua ya. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah kita yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Sekal kita, yaitu Bapak Haji Kusnaidi. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Ibu sekalian di kantor RW 11 yang saya hormati dan saya banggakan Ketua KUB dan aku sekarang sekretaris Pak Budi, Ketua Umum Bapak Pendeta KUB serta jajarannya. Jangan lupa yang saya hormati Bapak LMK, Penawan, saya hormati pula Bapak sekalian. Nah, ini lebih senior dari saya. Terima kasih hadir dan ibu kader, barangkali warga luar dari 11 dan bapak-ibu sekalian yang kasih satu-satu. Terima kasih. Saya mewakili Pak Lurah, pada dasarnya beliau hadir, tapi ada kegiatan di luar kantor yang tidak bisa hadir di sini sehingga saya hadir. Tapi tidak mengganggu saudara untuk kami hadir di sini. Sebelumnya saya memang belum kenal ya Pak ya, kegiatan seperti ini. Tahu-tahu selesai aja, kaget saya. Wah, saya bukan tutup kendang lagi. Tahu-tahu tutup. Kalau kendang awal dan akhir, akhirnya saja yang tahu ya. Sehingga saya nggak tahu pergerakan perjalanan Bapak Ibu sekalian ini di KUB. Tapi melihat dari seluruh kegiatan hari ini, seenggak-enggaknya memberikan gambaran buat saya. Yang pertama, inilah yang saya harapkan, yang saya lihat ada suatu NGO ataupun organisasi masyarakat yang semestinya turun langsung ke grassroots, lihat permasalahan di wilayah. Tidak semata-mata kita punya nama dan sebagainya, tapi ternyata aplikasi di lapangan tidak begitu terlihat. Memang saya pahami Bapak Ibu selaku KUB ini bukan penyelesai hari ini, tapi seenggak-enggaknya menjadikan suatu role model percontohan yang menjadikan ada demo ataupun perusahaan ataupun CSR yang bisa berbagi di sini, karena ini penting menjadikan suatu contoh dan bisa membangkitkan pemberdayaan masyarakat. Saya yakin kalau di doang juga nggak bisa ya Pak ya. Harus ada masyarakat yang harus ditempuh di sana. Harus ada kader yang bisa ikut bareng-bareng. Karena kegiatan yang kebersamaan itu ditunjukkan.
apalagi sekelas kelurahan mikirin 44.000 warga Cawang hanya ASN-nya 9, itu kayaknya nggak mungkin. Maka dari itu butuh cabang-cabang itu, butuh ranting-ranting itu untuk menyelesaikan wilayah. Adanya warga, adanya kader, adanya RT, adanya RW, dan adanya FKUB dan sebagainya, di bagian-bagian itu saling melengkapi. Maka dari itu, yang pertama pesan, walaupun ditinggalkan oleh FKUB secara organisasi dan sini, saya harapkan warga di RW 11 apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disampaikan secara mungkin anggaran ataupun pelatihan di sana, terapkanlah di wilayah. Namun jangan sampai melempem gara-gara FKUB yang dari sini udah selesai urusan, padahal permasalahan juga masih ada yang tinggal di sana. Dan saya harapkan ini ada RT nggak Pak? Ada nggak? Oh Pak RT ada. Sampaikan di grup RT ya. Sampaikan. RT jangan tinggal diam. RT jangan semata-mata saya sudah memberikan kontribusi dana. Itu salah. Yang jelas RT bagaimana bisa mengedukasi, bisa memberdayakan masyarakat itu yang paling penting. Karena apa? Mereka tidak dibiayai dengan duit. Kalau cuma dengan duit, RT boncos Pak, RT boncos Pak, bayar berapa nih saya jadi kader Bapak? Kalau intervensinya pendekatannya dengan uang. Tapi kalau pendekatannya ini warga kita masih banyak nih Pak RT, Pak RW, ayo bagaimana kita kolaborasikan? Saya yakin kenapa kader banyaknya ibu-ibu? Karena nurani ibu-ibu itu akan terpanggil pada masalah wilayah. Siapa yang cepat coba? Urusan stunting, urusan orang sakit, segala macam. Ibu-ibu yang peduli karena apa? Dia mainnya rasa, perasaan. Kalau bapak-bapak mainnya logika. Buktinya apa? Coba kalau ada kebakaran. Kalau dulu tahunya apa? Kebakaran. Mobil bikin kebakaran, tapi nggak bergerak. Sepi Pak, kebakaran. Kalau yang laki-laki kebakaran, langsung dia ambil ember Pak. Disirapi. Itulah makanya pendekatan dengan perasaan ini juga penting untuk melihat sense apa ya, punya rasa di wilayah. Saya ucapkan terima kasih kader-kader RW 11. Jangan mundur ya Bu ya, tetap semangat ditinggal sebagian kegiatan FKUB ini. Karena pada dasarnya FKUB juga sebelumnya belum di sini. Masa dengan ditinggal terus jadi melempem, rugi saya. Dipancing doang habis itu hilang, lupa lagi. Saudara Ibu ya, tetap semangat. Kalau bisa cari pasien, kalau di sana ada NGO bisa ditembusin, saya siap untuk kesana. Gitu, banyak yang megang semakin enak. RW 11 ini luas. Kalau FKUB doang belum tentu bisa, pasti butuh tangan-tangan yang lainnya di sana. Ya, seberapapun ibu lakukan itu akan dicatat sebagai amal perbuatan yang baik. Sekecil apapun, maka dari itu berbuat baiklah itu penting. Walaupun baru niat nggak masalah, seluruhnya niat benturannya banyak segala macam nggak masalah. Karena apa? Kita tidak menyelesaikan saat itu, barang ini proses untuk selesai itu ada tahapan dari niat, dari kesempatan, dari seluruhnya yang ada di situ bisa dikolaborasikan. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih KUB tahun ini berbagi dan berkolaborasi dengan warga RW 11. Pasti banyak suka dukanya, tapi bagi saya yang baru datang ini, saya ambil manfaatnya Pak Ketua, Pak Anggota. Manfaatnya kebersamaan itu menjadikan kalau Islam silaturahmi itu kalau manjangin umur dan nambah rezeki. Nah barangkali itu dulu. Karena keberagaman ini bukan kita terkotak-kotak, tapi menjadikan satu kelengkapan yang kita harus melengkapi. Seperti barang satu vas bunga, kalau satu warna itu tidak bagus. Jadi banyak warna tapi dalam satu ikatan akan menjadi satu kebersamaan dan indah dilihatnya.
itulah kebersamaan dalam perbedaan. Ini penting biar nanti kedepannya saya harapkan silakan Towi bisa kembangkan sayap di luar Jakarta atau dimanapun. Yang penting luruskannya ke sana akan menjadikan amal-amal baik Bapak di dunia. Yang itulah yang menjadikan barangkali pembelajaran bagi kami yang di wilayah untuk bagaimana kolaborasikan dengan NGO, dengan warga, dengan RW, kader dan sebagainya bisa dikembangkan ataupun diadopsi, diadaptasi di beberapa tempat, tidak semata-mata di Indonesia. Harapan kami seperti itu, biar asas manfaatnya selalu sustainable, berkelanjutan, tidak semata-mata putus selesai urusan di sini, tapi bisa diterapkan di mana. Ya, kira-kira seperti itu dari kami. Barangkali yang terakhir, kami mohon maaf Pak Ketua jika barangkali warga kami yang ada rewel, susah, butuh kesabaran atau butuh kedekatan yang lebih, ya itulah warga kami. Terlepas dengan suka duka mereka, karena memang di Jakarta itu lebih banyak kompleks permasalahan yang kita sisir satu persatu, tidak semata-mata semuanya sama. Maka dari itu, terima kasih kepada ROB telah berbagi di program sama. Kami harapkan mudah-mudahan FKUB, pengurus dan seluruh anggotanya diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya maaf, bila syukur hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pasika kita ya. Mudah-mudahan menambah ilmu kita juga dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kader. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Bapak Pendeta Josefa Sudarma sebagai Ketua Umum WKPUB. Kami persilakan. Lupa lamanya ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Lurah Cawang yang diwakili Bapak Haji Kusaidi selaku Sekretaris Kelurahan, yang kami hormati Bapak Surawan selaku Ketua LMK, kemudian Ibu Silaen Ketua PKK di Sawang ya, di Belanjang atau di RW 11. Juga Pak RT, ya RT sini yang punya Maradona ya, yang punya sebelah bola. Lalu Pak RT yang lain dan RT 7, ya. Ini lewatkan. Oh, ya. Kemudian para kader yang kami kasihi, para pengurus WKPUB yang kami cintai, para dokter. Ini kali ini Pak dokternya single fighter, nggak ada teman nggak. Biasanya beberapa bersama dengan beberapa dokter yang lain. Agak kurang, sengaja pilih kelihatannya dokter wanita. Iya, kita perlu tahu resepnya. Bapak Ibu yang kami kasih, Pak Sekel dan Pak lupa Pak Prapto, selaku ini Pak Prapto mana? Ya. Oh, oke. Terima kasih. Salam buat Pak Prapto selaku Ketua RW yang telah membuka tempat, membuka hati, membuka kesempatan dan bekerja sama dengan para kader, para pengurus, dan tentu saja WKPUB di dalam menyelenggarakan pelayanan Posyandu Aisyah di KPUB. Kami perlu sampaikan sedikit Pak Senior, WKPUB ini
sebenarnya lebih berorientasi pada perkumpulan. Jadi perkumpulan dari komunitas Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Protestan itu bersama-sama untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyatakan visi bagaimana kita turut membangun persaudaraan yang sejati. Kita berbeda-beda agama, kita berbeda-beda suku, kita berbeda-beda latar belakang budaya, bahkan juga pemikirannya. Nah, perbedaan itu seringkali menimbulkan permasalahan. Bahasa yang sering populer bisa menimbulkan konflik. Sebenarnya itu karena tidak terjadi perjumpaan. Maka melalui kegiatan ini sekaligus menjadi tempat untuk bersilaturahmi, berjumpa dulu. Kami setiap bulan WKPUD ini komunitas itu berkumpul untuk mengevaluasi dan menyiapkan kegiatan selanjutnya agar tidak terputus, agar bisa berkesinambungan di dalam membangun persaudaraan. Kalau lama nggak ketemu tadi, apa saja lama nggak ketemu, mana nih Pak Ketua WKPUD ini? Saya yang berdosa, jadi saya mengaku bersalah karena lama tidak mengesok Esa 5 gitu ya. Ya, ini kalau tidak dijembatani dengan kegiatan-kegiatan, dengan perjumpaan-perjumpaan, kalau sekedar berjumpa saja mungkin waktunya hanya sebentar. Tapi berbeda ketika waktunya agak lama, sehingga tadi dengan Pak Sekel kita bisa bercerita, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berbagi pengalaman, dan menjadi sebuah bentuk mengenal lebih jauh yang membuat kita menjadi lebih dekat. Karena tahu, tapi kalau tidak tahu, di sini curiga dulu, pikirannya menjadi negatif. Nah, itu yang sering menimbulkan permasalahan. Upaya untuk menyikapi hal itu, perjumpaan, silaturahmi, agar lama kegiatan kemudian kita lakukan. Jadi wadah ini yang mewadahi komunitas beragam tadi, selain kegiatan Aisyah ada banyak kegiatan yang lain. Jadi perwakilan komunitas-komunitas itu mengadakan kegiatan bersama juga untuk ini yang untuk balita, jadi untuk anak remaja, kemudian untuk anak yang pemuda ada namanya LinkedIn, itu ada sendiri. Kami BKPUD ini Pak Sekel, Pak LMK, Bapak Ibu sekalian, mempunyai pondok pesantren. Siapa yang mengelola? Tentu bukan orang Kristen, tetapi Pak Haji. Nah, Pak Haji sudah pulang, sekarang diteruskan anaknya. Tempatnya di Pasir Angin, Ciawi, di daerah Gunung Nulis. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, bisa di Google pondok pesantren Inggris Asalam. Satu-satunya paling tidak mungkin di DKI yang ada hanya itu pondok pesantren Inggris. Nah, itu berdiri didukung oleh berbagai komunitas untuk apa? Supaya orang yang bukan muslim itu bisa belajar, bisa mengenal, bisa mengetahui. Juga sebaliknya generasi-generasi mendatang dengan memahami, oh sebenarnya perbedaan kita ini juga ada kesamaannya. Misalnya teman-teman atau saudara-saudara muslim memiliki ajaran yang namanya ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah. Ini kan upaya mewujudkan persaudaraan dengan semua. Tapi kalau di Kristen bahasanya kelihatannya lain. Apa? Mencintai, mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Semuanya. Nggak bisa sesamanya itu hanya orang Kristen saja atau orang Katolik saja. Tidak. Semua. Artinya apa yang bisa dinyatakan untuk mengasihi, untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang rukun. Itu
itulah yang akan nampak bahwa panjenengan dan saya, saudara dan saya, kita semua orang bersaudara. Ini. Nah, kalau kita bersaudara, kita saling mengenal, kita dekat, saya yakin kegiatan-kegiatan yang lebih lanjut akan bisa kita lakukan. Seperti kalau atau ketika di sini berakhir pada saat ini, selanjutnya di mana? Akan berhenti? Saya tanya WKPUB dulu nih. Aisyah 5 akan berhenti sampai di sini. Mana Aisyah 5? Bu Ida? Nah, setelah dari sini terus kemana? Ya, di Cililitan. Kita bukan berhenti, kita bukan meninggalkan di RW 11 Sawang, tetapi kita ingin menganjurkan kepada saudara kita yang lain yang membutuhkan. Nah, ini menjadi satu yang penting. Pak, lah kalau di Cawang masih ada nggak kira-kira yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan di sini? Masih ada berapa? Tiga. Nah, ini 3 terus di mana ini nih? Ditinggal begitu saja, nanti jangan-jangan makin buruk gizinya, makin nggak sehat, gimana? Harus bertanggung jawab nih. Ya, masih 3 bulan lagi nanti. Oke. Nah, artinya ketika masih ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, bukan ditinggalkan begitu saja, tetapi tetap ditindaklanjuti, tetap diteruskan. Begitu ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Jadi dengan begitu Pak Sekel, sebenarnya kerjasama ini nggak berakhir, tetap masih berlanjut menyikapi yang memang perlu ditangani, yang perlu dituntaskan. Nah, ini saya pikir juga di WKPUB ini untuk di Jakarta Timur itu yang sekarang sudah selesai dan mau melanjutkan di tempat yang berbeda, itu di Cawang, kemudian di Kecamatan Makassar itu kerjasama dengan Pondok Gede, kemudian yang juga baru akan mulai, saya tidak tahu asa 1 kapan itu Mbak Tias. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasca COVID nampaknya sudah mulai banyak yang mereka pengen. Kami kemarin ditelepon dari Pejaten Barat, itu Jakarta Selatan, dari Pondok Pesantren baru Bu Ida, apa namanya? Pondok pesantren yang kita pernah lakukan kegiatan di sana. Masih di mana? Iya, pesantren di sana lah, di Pejaten Barat. Nah, itu mereka juga menyampaikan permasalahannya. Hanya ini saya pikir masukan Pak Sekal tadi baik gitu. Kita perlu kolaborasi, kita perlu gandeng yang lain. Karena kolaborasi kami yang terwadai dalam BKPUB ini dari komunitas-komunitas yang ada seringkali tidak cukup, tidak mampu untuk kami menyambut permintaan semua yang masuk, sehingga kami harus membuat prioritas melakukan seperti itu. Jadi kami ini menampung, kemudian mengelola, lalu menawarkan, melanjutkan gagasan-gagasan permasalahan kepada putusan dari komunitas itu, ini mau diapakan. Nah, kemudian mereka berembuk seperti kemudian ketemu dengan para kader, lalu membuat program, lalu menyiapkan bantuan untuk anak-anaknya. Ini yang kami kelola khususnya di Jakarta Timur, yang kita sudah mulai dari beberapa sebenarnya semua sudah berjalan 6 kecamatan, dan itu mulai dari tiap kelurahan yang memang membutuhkan Pak Sekel. Pasca COVID ini yang ketiga, baru kita mulai dari Aisyah 2, kemudian Cakong, lalu ini yang ketiga, dan baru akan menyusul berikutnya. Inilah yang barangkali kami bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak RW, Pak RT,
Pak Sekel dan juga Pak LMK yang mendukung kegiatan untuk memperhatikan generasi kita yang akan datang agar memiliki gizi yang baik, badan yang sehat. Dalam badan yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat dan akan menjadi generasi penerus yang tentu itu menjadi dambaan kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada para kader dan pengurus WKPUD, khususnya untuk Aisyah 5 di Kramat Jati. Dan ini yang dari Celilitan ada datang nggak? Mestinya pas penutupan ini mereka ditunda supaya juga bisa berkenalan gitu. Baik, terima kasih. Demikian sambutan saya selaku Ketua Umum Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama di Jakarta Timur khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Akan menuju dari tempat pelayanan yang insya Allah kita berkumpul di sini dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua yang telah bekerjasama di dalam pelayanan ini. Selawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melindungi kita hingga sampai saat ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah hingga sampai pada hari ini kita dapat hadir di pelayanan Posyandu Aisyah 5 yang berakhir di RW 11. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah yang saat ini diwakili oleh Bapak Sretan Pak Kusaini, Bapak RW 11 Bapak Suparto, Bapak RW 7, RT 7 dan RT 8 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua PKK RW 11 yang diwakili oleh Sekretaris PKK Ibu Leni, Ketua WKBUD Bapak Pendeta Hosea Sudarna beserta jajarannya. Terima kasih para tamu untuk para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada hari ini kita bisa hadir pada pelayanan Posyandu Aisyah 5 yang berakhir di RW 11 Kelurahan Cawang. Perlu segera saya sampaikan bahwa Posyandu Aisyah WKPUD ini dilaksanakan 12 kali pelayanan dalam setahun, yaitu sekali dalam sebulan. Pelayanan pertama dibuka oleh Bapak Lurah Cawang Bapak Judi Biarjo pada SRME pada tanggal 6 September 2023. Dalam kegiatan pelayanan Aisyah ini, balita diukur dari budi pinggang mulai dari berat badan dan tinggi badan serta pemberian PMT yang ada dibedakan dari posyandu biasa, yaitu kalau di Aisyah 5 PMT-nya 2 kali. Pertama untuk dimakan di tempat dan yang kedua untuk dibawa pulang. Jumlah balita yang terdaftar di RW 11 kurang lebih 110 anak, tetapi jumlah yang hadir setiap bulan berkisar antara 70 atau 80 anak. Sampai bulan Agustus masih ada 3 balita dengan status gizi di bawah garis merah, dan untuk 3 balita ini setelah penutupan Aisyah 5 masih akan dilaksanakan atau dipantau dan pemberian PMT selama 3 bulan ke depan. Suksesnya kegiatan ini berkat kerjasama antara WKPUD, dokter, relawan, dan para kader RW 11 yang selama ini bersemangat dan juga dukungannya dari ibu-ibu balita. Kami yakin masih banyak kerukunan dalam kekurangan dalam pelayanan ini,
Untuk itu kami mohon arahan dan masukan. Kekurangan hanya milik Allah, hanya milik kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan atas nama saya pribadi dan Ketua Posyandu mengucapkan banyak terima kasih terhadap kepada PRW serta stafnya, Ketua Posyandu RW 11 beserta jajarannya yang telah bekerja sama dengan kami selama setahun. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Mungkin dalam pelayanan ini saya sebagai ketua ataupun pribadi ada kata-kata saya yang telah menyinggung ataupun menyakiti hati ibu-ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kelurahan, Bapak Kusmedi, dan Bapak RT, rekan-rekan saya di RW, RT 7, 8, dan 6, dan sekalian kami, Bapak Delegat, Bapak Lama, ada pula dari TKK sebagai penggerak di RW 11, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Linsi. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun demikian rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, ini Pak Pendeta dan Pak Kus, saya berpakaian begini tadi ini baru keliling Pak, soal ke RT 1, 2 sekaligus ke RT 3. Pas rekan saya di RT 3 baru keluar dari rumah sakit Pak, jadi sekalian saya keliling soal, saya baru dapat kabar kalau saya harus mewakili Pak RW, saya nggak siap ini Pak. Maaf ya bapak-bapak ibu ya. Jadi pas saya datang dari sana, tolong sama sekretaris RW, Pak bapak harus ngomong ini ya ke RW waktu itu, karena Pak RW ini sih nggak tahu di keluar kemana, karena yang dapat WA dari Pak RW bendahara saya. Jadi mungkin itu yang diketahui, punya bukan nggak jadi masalah, mudah-mudahan ya, karena pakai saya seperti ini. Tapi memang saya kerjanya sembarangan Pak, walaupun sekretaris saya kadang-kadang turun juga. Nah ini Pak, untuk mempersiapkan ini saya terjun langsung Pak, nyabut bersihin apa segala macam supaya persiapan dari Aisyah ini bisa mantaplah, udah siap. Dan itulah yang mungkin kita sebagai pelayan RW untuk mempersiapkan dari setiap kegiatan. Jadi baik posyandu balita, posyandu lansia, dan semua kegiatan apapun yang ada di sini, ya kita sebagai sekretaris harus siap, harus menyiapkan tempat itu Pak. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada WKPUB yang bersedia kerjasama di wilayah kami, tentunya sudah memberikan begitu banyak bantuan untuk anak-anak kita, balita, dan tentunya mungkin ada dari beberapa orang yang stunting, dan ini juga masuk dalam perhatian dari WKPUB. Mungkin Pak Dokter juga, saya banyak terima kasih nih untuk Pak Dokter nih yang langsung terjun dulu ya Pak ya, karena beliaulah yang langsung yang tahu persis ini kurang apa dari wilayah kami. Itu mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan, karena tadi disampaikan oleh Pak Lurah atau dari
Pak Joko tadi, Pak Wawan belum mungkin itu belum kita sampaikan. Wah, lebih terima kasih untuk warga kami yang sudah dibantu WKUP. Tentunya WKPUP juga tadi mungkin berlanjut untuk anak-anak kami yang masih ada 3 lagi, ya. Mudah-mudahan ini berlanjut sampai mereka dalam kondisi yang stabil. Dan juga saya berterima kasih ini kepada kader dari PUP ini yang sudah begitu banyak bisa hadir kemarin, mungkin dari beberapa jauh-jauh juga ya, bukan dari RW11, dari RW3 ya. Iya, jadi datang kemarin jauh-jauh, tiap bulan ke sini bisa hadir. Bapak-bapak ini nggak aktif juga bapak-bapaknya dari WKPUP ini. Pagi-pagi udah datang pantau. Alhamdulillah kita juga udah siap berkolaborasi ya, sehingga pelaksanaan ini selama setahun ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin gambaran yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas nama warga RW 11, terutama kepada ibu-ibu ini yang sudah banyak membantu kegiatan ini, membantu anak-anak kami di wilayah Kota 11. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bila ada pelayanan atau persiapan atau yang kami sediakan kurang, ada kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf. Misalnya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kegiatannya, kondisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu kita yang telah menyampaikan sambutannya pada kita semua. Alhamdulillah sambutan telah selesai. Karena kita tadi mulai dengan doa ya Bu. Alhamdulillah pada penutupan ini kita tutup dengan doa juga. Untuk yang beragama Islam tersuruh di Fatihah dan untuk yang non Muslim menurut percayaan masing-masing. Al-Hajjiyah Kalikuliyah Tidisolihah An-Nawwa Khairu Maqasidana wa Yadihajati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Untuk selanjutnya mari sama kita ramah-ramah ya Bu dan Bapak-bapak, silakan udah disediakan juga oleh kader. Ala kadarnya ya Pak. Ini mau dibilang sarapan udah siangan, mau makan siang masih pagian. Udah mindo aja deh Pak. Mindo aja mindo Pak. Silakan Pak. Kepada Bapak Kelurahan, Bapak Kusmedi dan Bapak RT, rekan-rekan saya di RW RT 7, 8 dan 6, dan sekalian kami Bapak Bapak Lama di sana. Ada pula dari TKK sebagai penggerak di RW 11, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Linsi. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun demikian rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, ini Pak Pendeta dan Pak Kus, saya berpakaian begini tadi ini baru lulus Pak, soal ke RT 1, 2 sekaligus ke RT 3. Pas rekan saya di RT 3 baru keluar dari rumah sakit Pak, jadi sekalian saya pilih soal saya baru dapat kabar kalau saya harus mewakili Pak RW, sehingga siap ini Pak. Maaf yang mulia bapak-bapak ibu ya. Jadi
Pas saya datang dari sana, tolong sama sekretaris RW, Pak, Bapak harus ngomong ini ya ke RW waktu itu. Karena Pak RW ini sih nggak tahu di keluar kemana. Karena yang dapat WA dari Pak RW bendahara saya. Jadi mungkin itu yang diketahui. Tentunya bukan nggak jadi masalah, mudah-mudahan ya. Karena pakai saya seperti ini. Tapi memang saya kerjanya sembarangan Pak. Walaupun sekretaris saya kadang-kadang turun juga. Nah ini Pak, untuk mempersiapkan ini saya pergi langsung Pak, nyabut bersihin apa segala macam supaya persiapan dari Aisyah ini bisa mantaplah, udah siap dah. Itulah yang mungkin kita sebagai pelayan RW untuk mempersiapkan dari setiap kegiatan. Jadi baik posyandu balita, posyandu lansia, dan semua kegiatan apapun yang ada di sini, ya kita sebagai sekretaris harus siap, harus menyiapkan tempat. Itu Pak. Mungkin itu yang pertama. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada WKPUB yang bersedia kerjasama di wilayah kami. Tentunya sudah memberikan begitu banyak bantuan untuk anak-anak kita, balita, dan tentunya mungkin ada dari beberapa orang yang setanti, dan ini juga masuk dalam perhatian dari WKPUB. Mungkin Pak Dokter juga saya banyak terima kasih mungkin Pak Dokter yang langsung terjun dulu ya Pak ya, karena beliaulah yang langsung yang tahu persis ini kurang apa dari wilayah kami. Itu mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah atau dari Pak siapa tadi, Pak Wawan belum, mungkin itu sudah kita sampaikan. Wah, terima kasih untuk warga kami yang sudah dibantu WKUB. Tentunya WKPUB juga tadi mungkin berlanjut untuk anak-anak kami yang masih ada 3 lagi. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut sampai mereka dalam kondisi yang stabil. Dan juga saya banyak terima kasih ini kepada kader dari WKPUB yang sudah begitu banyak bisa hadir kemarin, mungkin dari beberapa jauh-jauh juga ya, bukan dari RW 11, dari RW 3 ya. Iya, jadi datang kemarin jauh-jauh tiap bulan ke sini bisa hadir. Bapak-bapak ini kan nggak aktif juga bapak-bapaknya dari WKPUB ini, pagi-pagi udah datang pantau. Alhamdulillah kita juga udah siap berkolaborasi ya, sehingga pelaksanaan ini selama setahun ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas nama warga RW 11, terutama kepada ibu-ibu ini yang sudah banyak membantu kegiatan ini, membantu anak-anak kami di wilayah konservasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bila ada pelayanan atau persiapan atau yang kami sediakan kurang, ada kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf sebesarnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kegiatannya, atas kondisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak RW kita ya Bu yang telah menyampaikan sambutannya pada kita semua. Alhamdulillah sambutan telah selesai. Karena kita tadi mulai dengan doa ya Bu. Alhamdulillah pada penutupan ini kita tutup dengan doa juga. Untuk yang beragama Islam tersuruh di Fatihah, dan untuk yang non Muslim menurut percayaan masing-masing. Al-Hajjiyah Khaliqiyah Tinsolihah An-Nawwa Khairul Maqasidana wa Yadihajah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi, 1